Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan orang-orang yang beruntung di dunia dan bahagia di akhirat. Kali ini kami akan membawakan kisah seorang sahabat Nabi yang kaya raya dan sangat dermawan kepada perjuangan Islam di masa Rasulullah dan sahabat Nabi, yang amalnya kepada agama Allah itu tak terhitung jumlahnya, dan Rasulullah pernah bermakmum kepadanya saat sholat. Siapakah beliau? Yaitu Abdurrahman bin Auf. Mari kita simak kisah sahabat Nabi yang satu ini tentang perjuangan dalam membela Rasulullah dan agama Allah dengan harta dan tenaganya. Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat Nabi yang berasal dari suku Quraisy, keturunan Bani Zuhri. Ayahnya bernama Auf bin Abdi Auf bin Abdi bin Haris bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah, dan ibunya bernama Saqo bin Auf bin Abdi bin Haris bin Zuhrah. Sebelum memeluk Islam, Abdurrahman bin Auf bernama Abdu Amr. Ada juga yang mengatakan Abdul Ka'bah. Setelah bersyahadat, Rasulullah mengganti namanya menjadi Abdurrahman. Ia masuk Islam sebelum Rasulullah menjadikan rumah Al-Arqam bin Abul Arqam sebagai pusat kajian dan penyebaran Islam. Ia termasuk dalam kelompok 6, kelompok 8, dan kelompok 10 orang. Kelompok 6 meliputi para sahabat Nabi yang ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab ketika seorang zindik menusuknya untuk memilih khalifah penerusnya. Kelompok 8 meliputi kaum muslim yang paling awal memeluk Islam. Kelompok 10 adalah para sahabat yang mendapat jaminan surga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah seorang yang diridhoi Nabi menjelang beliau wafat. Setelah Khalifah Umar radhiyallahu anhu wafat, ia keluar dari kelompok 6, kemudian membaiat Utsman bin Affan sebagai khalifah. Para sahabat lain mengikuti langkahnya. Salah satu hal yang membuktikan keutamaan Abdurrahman adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat bermakmum kepadanya. Ia mendapatkan kemuliaan yang tak didapatkan kaum muslim lain kecuali Abu Bakar. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlambat datang ke masjid untuk sholat fajar karena tengah menyelesaikan urusan perang Tabuk. Dan ketika Rasulullah tiba di masjid, ternyata orang-orang sedang mendirikan sholat dengan Abdurrahman bin Auf sebagai imam. Rasulullah tiba di masjid pada saat rakaat kedua. Usai sholat, Rasulullah bersabda
kepada orang-orang yang hadir, "Kalian telah melakukan kebaikan." Rasulullah memuji mereka karena sholat tepat pada waktunya dan tidak mengakhirkan untuk menunggu kedatangannya. Kemudian ia bersabda, "Seorang nabi tidak pernah diambil nyawanya kecuali telah sholat di belakang orang yang saleh di antara umatnya." Ucapan Rasulullah itu benar-benar menjadi kesaksian yang sangat berharga sehingga Abdurrahman merasa sangat bahagia. Ketika Rasulullah mengutus Abdurrahman bin Auf ke Daumatul Jandal, beliau memakaikan sorban ke pundak Abdurrahman dengan kedua tangan beliau yang mulia. Beliau juga berwasiat agar ia menikahi putri penguasa di sana yang bernama Tamadar binti Asbab bin Sa'labah. Allah memberikan kemenangan kepada pasukan kaum muslim. Sesuai dengan pesan Nabi, Abdurrahman menikahi putri penguasa Daumatul Jandal, dan dari pernikahan itu lahir seorang anak laki-laki yang kelak akrab disapa Abu Salamah. Abdurrahman bin Auf memeluk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Abyssinia, Abdurrahman ikut serta dalam rombongan muhajirin. Ketika kaum muhajirin kembali dari Abyssinia, Abdurrahman juga ikut bersama mereka. Tak lama kemudian, Rasulullah mengizinkan para sahabatnya untuk hijrah ke Yasrib. Mereka berbondong-bondong berangkat menuju Yasrib. Abdurrahman berangkat ke Yasrib menyetujui keinginan kaum Quraisy agar ia menyerahkan seluruh hartanya jika ingin hijrah. Pengalaman Abdurrahman itu sama persis dengan pengalaman Suhaib al-Rumi yang harus menyerahkan seluruh hartanya kepada kaum Quraisy. Karena itu, saat tiba di Yasrib, Abdurrahman tidak memiliki apa-apa. Rasulullah mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansari. Sa'ad termasuk orang yang kaya raya di Madinah. Ia berkata kepada saudara muhajirinnya, Abdurrahman, "Aku akan membagi 2 harta milikku denganmu. Aku juga punya 2 orang istri. Pilihlah salah seorang dari mereka yang engkau sukai. Biar kuceraikan dan kau bisa menikahinya setelah tuntas masa iddahnya." Dengan bijak, Abdurrahman menjawab, "Semoga Allah memberkahimu, keluargamu dan hartamu. Akan lebih baik bagiku jika engkau menunjukkan kepadaku jalan pasar." Abdurrahman menyadari potensi dirinya sebagai pedagang, sehingga alih-alih menerima tawaran yang sangat menggiurkan itu, ia memilih pergi ke pasar. Berkat kerja keras dan keahliannya berdagang, dalam waktu yang tidak terlalu lama, Abdurrahman mendapat banyak keuntungan. Kehidupannya semakin makmur dan berkecukupan. Setelah merasa siap, Abdurrahman memutuskan untuk menikah. Kemudian ia menemui Rasulullah dan menceritakan segala yang telah dilakukannya. Rasul merasa puas, senang, dan mendoakan kebaikan untuknya. Rasul menyuruhnya menggelar walimah nikah. Gelar walimah nikah
mesti hanya dengan seekor kambing. Dalam perang Uhud, tubuh Abdurrahman bin Auf mendapat 21 luka. Sebagian luka itu diderita di kaki, sehingga ia berjalan agak pincang. 2 gigi serinya pun tanggal. Abdurrahman dikenal sebagai sahabat yang kaya dan sangat dermawan. Ia kerap menginfakkan hartanya di jalan Allah. Bahkan seringkali ia menyiapkan perbekalan perang pasukan muslim. Abu Naim menuturkan bahwa pada masa Rasulullah, Abdurrahman bin Auf pernah menyedekahkan separuh hartanya. Dalam kitab Tabaqat bin Sa'ad diceritakan bahwa Abdurrahman pernah membeli 500 ekor kuda dan 500 ekor unta untuk berperang. Di hari yang sama, ia memerdekakan 30 orang budak. Bahkan dikatakan bahwa saat perang Tabuk, ia menyedekahkan emas seberat 200 uqiyah. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abdurrahman mewasiatkan sebuah kebun untuk Ummahatul Mukminin atau para istri Nabi yang dijualnya seharga 400.000. Tetapi Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis itu hadis gharib. Ketika Anas berada di rumah, ia mendengar suara gaduh. Aisyah radhiyallahu anha yang juga berada di rumah bertanya, "Suara apakah itu?" Anas lalu menjawab, "Itu suara kafilah milik Abdurrahman bin Auf yang baru tiba dari Syam membawa barang dagangannya." Anas melanjutkan, kafilah itu meliputi 700 ekor onta sehingga seluruh Madinah terdengar bergemuruh. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat Abdurrahman bin Auf memasuki surga dengan merangkak." Abdurrahman yang ada di hadapan beliau berkata, "Jika aku mampu, aku akan memasukinya dengan berdiri." Abdurrahman menyedekahkan seluruh unta dan barang dagangannya di jalan Allah serta menyerahkan sebagian hartanya kepada Ummahatul Mukminin. Aisyah bertanya, "Siapakah yang memberikan ini?" Sahabat menjawab, "Abdurrahman bin Auf yang memberikannya." Lalu Aisyah berkata, "Rasulullah telah bersabda, tidak ada yang memedulikan pada kalian, maksudnya istri-istri Nabi, sesudahku kecuali orang yang sabar. Semoga Allah memberikan minuman kepada Ibnu Auf dari minuman surga." Diceritakan bahwa setelah memberikan seluruh hartanya kepada kaum Quraisy sebagai syarat hijrah, Allah membukakan pintu rezeki seluas-luasnya kepada Abdurrahman bin Auf. Bahkan dikisahkan ketika mengangkat batu, ia sering menemukan emas di bawahnya, dan ia langsung menyedekahkannya tanpa takut jatuh miskin. Bukti sikap syukur yang paling jelas dan paling besar adalah menginfakkan harta di jalan Allah. Yakinlah, Allah pasti akan memberi ganti berlipat-lipat lebih banyak dari harta yang disedekahkan. Semakin lama, kekayaan Abdurrahman bin Auf semakin berlimpah, hingga ia dikenal
sebagai saudagar yang kaya raya. Kekayaan mengalir seakan tiada henti sehingga membuatnya khawatir. Diriwayatkan bahwa ia berkata kepada ibunya, Ummu Salamah, "Duhai ibu, aku sangat takut harta yang berlimpah ini akan menghancurkanku." Ibunya menjawab, "Anakku, infakkanlah." Abdurrahman pernah membagikan hartanya kepada kaum muslim berupa 1000 ekor onta, 100 ekor kuda, dan 3000 ekor kambing yang digembalakan di kawasan Baqi'. Ia punya 4 orang istri yang masing-masing diberi 80.000 dirham agar mau diceraikan dengan cara suluk. Ia menceraikan mereka karena khawatir mereka akan mengusik kebaikannya. Al-Zuhri berkata menuturkan bahwa Abdurrahman pernah menyuruh pembantunya agar memberikan santunan kepada para ahli Badar yang masih hidup sebanyak 400 dinar per orang. Jumlah mereka saat itu tak kurang dari 100 orang, dan mereka semua mendapatkannya. Hanya beberapa sahabat yang bisa menandingi kedermawanannya, di antaranya Utsman bin Affan. Ia juga pernah menyumbangkan 1000 ekor kuda untuk berjihad di jalan Allah. Ketika Abdurrahman wafat, Ali bin Abu Thalib berkata, "Pergilah wahai putra Auf, telah kau menemukan pintunya surga dan kau telah lebih dahulu merasakan keelokannya." Abdurrahman bin Auf wafat di Madinah pada tahun 31 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya. Sekian, semoga kita dapat mengambil manfaat kisah dari Abdurrahman bin Auf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.